Nah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin sudah dibahas pengantar tentang keutamaan miskin di atas orang kaya. Sekarang kita masuk hadis-hadisnya. Yang pertama dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku beritahukan kalian penghuni surga? Nabi kemudian melanjutkan, kullu dha'ifin mutadha'afin, semua orang lemah dan yang dilemahkan. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau dia bersumpah berdoa kepada Allah dengan bersumpah, maka pasti Allah akan memenuhinya. Ya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku beritahukan kalian penghuni neraka? Nabi kemudian menjelaskan, kullu utullin jawadin, setiap utul itu al-ghalidul jafi, orang yang keras, orang yang kasar. Al-jawad itu al-jamu'ul manu', orang yang banyak hartanya, mengumpulkan harta dan pelit. Ya, pelit. Terlihat dari banyak hartanya itu. Kalau dia tidak pelit, tidak akan terlihat banyak hartanya, karena akan ada banyak yang disumbangkan. Ada juga yang menyebut ad-dokhmul mukhtalu fi misyatihi. Jadi yang dimaksud jawad itu yang tubuhnya besar, perutnya gendut. Ya, dulu pernah rame polisi gendut, ya, sampai kemudian diolahragakan khusus. Al-mukhtalu fi misyatihi, yang sombong dalam berjalannya. Perjalanannya bedalah, jalannya orang sombong beda dengan orang yang tawadu. Atau al-qasirul batin, al-qasir itu ya pendek orangnya, al-batin besar perutnya. Ya. Meski maknanya adalah simbol dari kerakusan, ketamakan, tapi tetap saja ya ini juga bisa jadi isyarat. Kalau seseorang dulunya kurus, kok kesininya sekarang menjadi besar tubuhnya, ya, perutnya mapan maju ke depan. Itu sangat dimungkinkan karena dia jawaz. Ya, jawaz itu al-jamu al-manu, terlalu bernafsu dan tidak banyak yang dikeluarkan. Terlalu banyak makan, kan Nabi selalu mengidentikan orang yang nafsu makannya tinggi itu dengan orang yang sombong, ya, orang yang malas, orang yang keras hatinya. Karena kalau orang yang tawadu, orang yang tidak sombong, orang yang tadarru, merunduk, itu selalu digambarkan dengan orang yang
tidak pernah memenuhi perutnya dengan kenyang, bukan tidak pernah, tidak sering memenuhi perutnya sampai kenyang. Di pembahasan saum Ramadan sering kita bahas ya, Nabi sering mengingatkan tidak ada wadah yang paling jelek diisi penuh kecuali perut. Ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batnin. Artinya ketika perut diisi penuh itu berarti nafsu gede, nafsu duniawi. Meski tidak berarti sebaliknya, orang yang kurus itu otomatis orangnya tawadu. Aya oge nu kurus krempeng cenah banteng. Ya. Sombong mah sombong we. Ya. Merasa sebagai raja. Raja yang harus berkuasa selama-lamanya, nepikeun kapaeh raja mah ban tong diganti ku anakna gitu kan. Meskipun banyak yang mencibir, dah pinter, buzzernya banyak, jadi seolah-olah bagus gitu. Nah itu sebagai gambaran bahwa tidak berarti juga orang yang kurus itu bebas dari sifat takabur. Maka dari itu dikunci oleh Nabi dengan mustakbir, orang yang takabur. Nanti ada pembahasan khusus ya tentang takabur. Jadi ada istilah kibir, ada istilah takabur atau istikbar. Kalau kibir itu dalam hati yang merasa lebih baik daripada orang lain, itu sombong. Nah hati. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit saja sebesar biji yang kecil dari kibir. Jadi nahate kibir. Saya misalkan merasa sebagai orang yang lebih pintar dari bapak-bapak, yang lebih solih dari bapak-bapak, kudu diistighfaran teh. Berarti saya kibir. Seorang muslim itu harus merendah bahwa apa yang dia capai, prestasi yang dia miliki itu semuanya anugerah Allah. Dan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ya, tetap masih ada yang lebih baik, dan itu adalah Allah. Untuk diberi anugerah ku Allah mah moal pinter, moal beunghar, moal soleh, ya. Jadi nggak pantas ada kibir. Kibir itu karena merasa orang lain lebih rendah. Seharusnya perspektif orang tawadu itu ya mungkin karena dia kekayaannya terbatas, waktunya terbatas, akalnya terbatas, anugerahnya juga terbatas. Jadi kenapa kemudian kita merasa lebih baik dari orang yang lain? Kalau takabur, nah itu diperlihatkan dalam perkataan dan perbuatan. Apa takabur itu? Kata Nabi, batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Juga Israel menolak fakta bahwa mereka datang ke Palestina itu sebagai pendatang, lalu kemudian menjajah. Panggoblog-goblog nawe Israel mah alam dunya. Mereka ditindasnya di Eropa, mereka dibuat nyaman di tanah Palestina, lalu kemudian mereka bikin propaganda bahwa mereka sebagai korban punya hak tanah air. Wah, dikampanyekeun ku para pengusahana. Disepakati tanah air nanti di mana? Di Palestina. Sia anu jahatna nah aing anu kudu
nanggung konsekuensinya gitu. Kun baiklah kasar oge ke orang kafir. Sia teh orang kafir di Eropa maneh nu marayahan Yahudi, maneh anu ngajajahna, maneh anu menjadikan orang Yahudi tertindas. Nah, orang nu kudu nanggung konsekuensina. Kudu gimana teu simpen di dinya di Inggris nah. Beres sanagara sa provinsi wae mah. Nah, diacelkeun ke Palestina. Ya. Palestina yang tidak pernah punya sejarah menindas Yahudi, Palestina yang sepanjang sejarahnya memberi tempat kepada Yahudi dari sejak zaman Umar bin Khattab sampai Abdul Hamid, ya, Sultan Turki. Lalu kemudian mereka balas dendam. Nah, ke Palestina kan belegu ke bina-bina. Tapi dengan buzzer, nah itu dibalikkan faktanya. Ini batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menghina orang Palestina, menghina umat Islam. Bahkan sekjen PBBG si Guterres dicarekan ke Israel, diboikot, tidak akan datang ke PBB menang datang ke Israel hanya karena dia mengatakan akar masalahnya adalah perampasan hak rakyat Palestina oleh bangsa Yahudi. Pan benar teh, tapi udah ditolak. Termasuk Perdana Menteri Inggris, India, tanya Perdana Menteri Inggris ayeuna teh si India. Perdana Menteri Kanada, Itali, geus puguh Amerika masih abah mah. Kedatang segala orang Inggris datang. Jadi mun teu datang teh era. Nah, karena Yahudi itu kayak Cina di Indonesia, cukong, ya, yang mengendalikan perekonomian, kecil tapi mayoritas. Siga Cina di urang, kecil tapi mayoritas dalam hal pengendalian ekonomi politik. Takut kalau ada apa-apa nanti pengusaha Yahudi di Amerika, di Inggris hal rengkang, bahaya, ya, buat ekonomi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kita jangan melihat orang miskin itu dengan kacamata yang gelap, ya, yang merendahkan. Justru Nabi memuliakan mereka, itu calon penghuni surga, doanya pasti diijabah. Kenapa can orang Palestina doanya gak kunjung diijabah? Kan udah dibahas kemarin, ya. Indonesia wae butuh 300 tahun lah, ya, lamun ngitungna di awal dari kajajah kabeh nama, mulainya sejak perlawanan rakyat, ya 100 tahunan lah. Kalau dari awal POC datang memang 300 tahun. Butuh waktu lama. Dan butuh mujahidin yang bersatu di Palestina teh penyakitna ya jiga orang baheula. Pangeran Diponegoro we unggul, Tuan Ki Imam Bonjol we unggul. Ari musuhna ngahiji Belanda, ya. Dan Pangeran Diponegoro melawan orang munafik, din. Ya. Susah kalau masih terlalu banyak orang munafik yang berkompromi dengan Belanda. Sama sekarang kan disebar poster pengumuman, siapa yang mau pindah ke Israel, berlindung di Israel, dikasih dana di Gaza teh. Maksudnya mah kosongkeun Gaza teh. Ngarahke lalu luasa membombardir Hamas, geus kitu kan diambil alih. Tidak pinter atuh. Orang Gaza masaroleh mayoritasnya di Gaza, tapi da mayoritas itu minoritas. Ya, lobana di tepi barat. Disoekeun, ya. Mereka tidak mau, ya, lebih baik mati syahid, merdeka atau mati, dan memang harus seperti itu. Cuma sayang belum mayoritasnya masih orang-orang munafik, ya. Di kita dulu yang mengobarkan perjuangan itu para pejuang Islam,
nu sekuler nama nara rempel ke Belanda ya, termasuk model Kartini ta salakina teh kan bupati di bawah Belanda ya, mentak lebar nyanyi ibu kita Kartini teh. Tapi nah ketika orang sekuler na ara rinsap, nah yang pertama kali menginsapkan orang sekuler itu Bung Karno, Bung Hatta. Ara rinsap ngilu berjuang ngelawan Belanda kan jadi ngahiji berhasil kan, gak butuh waktu lama 50 tahunan lah atau 40 tahunan. Ketika semangat bersatu ini sudah ada sejak mulai Serikat Islam bukan kebangkitan nasional 1908, 1905 Serikat Islam. Terus nu sekulerna hararudang kan karena Soekarno muridnya Cokro Aminoto. Aya filmna kan. Soekarno itu muridnya Cokro Aminoto tahati dinya tercerahkan. Maka dia membawa gerbong orang-orang sekuler, orang-orang nasionalis jadi ngalawan Belanda geus ngahiji, insyaallah orang Palestina ge enggak susah ya. Susah ketang susah ngahijikeunna. Banyak umat Islam di dinya nya. Nah, di masjid lagi hese ngahiji di jamiah teh. Kuyu rukun susah. Jadi ini juga menggambarkan keumuman. Tentu yang dimaksud orang yang lemah, yang dilemahkan, yang ditindas di sini orang-orang Islam yang soleh, bukan orang lemah yang tidak soleh. Termasuk orang-orang yang besar perutnya, ya, gemuk badannya, yang dimaksud di sini yang sombong, ya. Artinya najan begeng krempeng juga, ya, kurus krempeng nya angger aya sombong mah masuk neraka. Kemudian berikutnya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang lewat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak jauh ya. Faqala li rajulin indahu. Lalu Nabi nanya ke seseorang yang ada di sisi beliau. Jalisun yang sedang duduk, ma ra'yuka fi hadza? Menurut kamu bagaimana orang itu? Ini tidak termasuk gibah ya. Nanya saja perspektifnya gimana. Rajulun min asyrafin nas. Oh, dia orang mulia, orang hebat. Hadza wallahi, orang ini demi Allah hariyun, pasti. Hariyun itu layak, pantas. In khotoba an yunkah, kalau dia mengkhitbah pasti dinikahkan, pasti diterima. Baik mengkhitbah untuk dirinya atau mengkhitbah untuk anaknya atau untuk saudaranya, pasti diterima. Wa in syafa'a an yusyafa', dan kalau dia memberikan syafaat pasti diterima. Syafaat itu perantara pertolongan ya. Kayak kalau ada seseorang ditangkap oleh polisi, bisa kan ada seseorang mengajukan jaminan bahwa dia tidak akan kabur. Dia bisa dilepas dulu karena ada penjamin. Nah, ini yang memberikan jaminan ini adalah syafaat ya, syafaat. Kalau di kita pejabat lah. Oh, itu pejabat. Pejabat mah asal melamar pasti diterima. Najan anakna goreng patut ya, najan calon menantuna geulis gitu. Tarima we, ada pejabat. Pejabat itu asal dia ngomong pasti dituruti. Mulai dari hakim tertinggi sampai hakim terbawah, mulai dari jenderal tertinggi sampai jenderal terbawah. Malah ya nu wani ngalawan. Kecuali kalau jabatannya sudah hilang. Contohnya Menteri Pertaniannya, Menteri Kominfo ya,
jabatannya udah hilang. Kerawak. Memang koruptor ya, kalau kita lihat fakta dua-duanya koruptor. Nganu koruptor juga gitu teh loba gitu. Kenapa itu aja yang ditewak itu unggul. Bagus, geus kudu ditewak memang si SCL jeung si eta teh. Ya, korupsi. Cuma nah itulah kenapa mereka bisa korupsi. Mau mentanu ditewak wah siga sultan siga raja. Karena memang mereka berkuasa. Setelah kekuasaannya hilang, akibat tidak mendukung penguasa yang lebih atasnya, kerawak. Nah itu, syafaat itu begitu. Fasa kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun diam, nggak dulu membantah. Tsumma marra rajulun akhar, lalu ada orang lain yang lewat. Faqala lahu Rasulullah SAW, Rasul bertanya kepada sahabat yang duduk di sampingnya tadi, ma ra'yuka fi hadza. Nah, kalau orang itu ya, menurut kamu gimana? Hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Oh, dia mah orang miskin, orang fakir. Hariyun in khotoba an la yunkaha. Kalau melamar pasti ditolak. Najan budakna pinter ya, kasep, ngalamar ke keluarga perempuan yang kaya pasti ditolak, daerah ningali jabatan jeung harta. Goreng patut oge nya hari boga jabatan jeung harta mah diterima. Wa in qala an la yusma liqoli, kalau dia ngomong pasti mau didengi cenah gitu. Ya itulah wong cilik ya, kita berteriak sekeras-kerasnya mau didengi. Atau seperti dalam kasus Palestina, orang gugorowokan sealam dunya mau didengi. Kecuali nu ngomong nate Presiden Amerika didengi. Presiden Inggris didengi. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung membantah. Kata beliau, hada orang yang tadi orang miskin itu khairun min mil'il ardi mithla hadza. Lebih baik daripada orang ini, meski orang ini ada sepenuh bumi. Meski orang seperti ada 7 miliar, kan penduduk bumi ada 7 miliar. 7 miliar jelema ieu teu leuwih alus dibanding seorang orang ini. Dalam riwayat lain oleh Ibnu Hajar ditelusuri, Nabi itu nanyanya ke Abu Dzar. Abu Dzar itu orang miskin. Dan memang beliau kemudian menyengajakan diri jadi orang miskin karena ini sering berdialog dengan Nabi tema-tema ini. Abu Dzar kan udah diajak ku Nabi lewat Gunung Uhud. Kamu senang gak kalau punya emas sebesar Gunung Uhud? Atunya senang, sangat senang bapaknya. Lah tong boro emas segede Gunung Uhud atuh. Pasihan emas 10 gram atau tuh, Pak? Atau. Lalu kata Nabi, saya mah enggak senang. Kalau saya punya emas sebesar Gunung Uhud ini, lalu 3 hari masih tersisa. Kecuali harus saya bagikan semuanya. Sok bapak boga duit enak sabaraha misalnya 1 miliar dibagikan teu pan teu dikekeuweuk we bisi beak tuh Abu Dzar. Makanya tertanam dalam dirinya, saya harus jadi orang miskin, meski kemudian beliau terlalu ekstrim sampai oleh Utsman diasingkan. Kenapa ekstrim? Karena beliau mengharamkan kaya, padahal kan pilihan tadi sodako sampai habis itu enggak wajib. Wajib mah zakat, sunat, cuma sunat. Jadi beliau setiap ada orang kaya itu dicarekan, iya pokoknya mah suhtun finnar, harta haram panaraka, wah dicarekan. Yang gelisahnya Muawiyah, yang Muawiyah kan pejabat kaya. Ini Muawiyah itu dermawan kayaknya, dermawan, tapi
nya sadermawan-dermawana kan berhak punya kekayaan kan. Dermawan Muawiyah itu soleh. Kan gelisah tuh gua Abu Dzar disebut orang kaya tuh cenah. Naraka gitu. Sampai kan pernah dikasih 1.000 dinar oleh Muawiyah teh lewat pengawalnya. Muawiyah ketika masih jadi gubernur di Syam. Abu Dzar pun di Syam. Syam teh kalau sekarang Suriah, Palestina. Nih cenah pengawal bawa 1.000 dinar ke Abu Dzar. 1.000 dinar kali 4 juta, 4 miliar. Ya. Nanti cenah sorenya datang lagi. Bilang, maaf tadi teh salah ngirim gitu. Sorenya datang lagi. Pengawalnya ke Abu Dzar. Abu Dzar, maaf, Muawiyah teh salah kirim. Harusnya bukan untuk Anda. Ku macek Abu Dzar. Santuy ya tuh Abu Dzar teh. Oh, bukannya ngomong dari tadi, udah habis dibagikan. Duit 4 miliar sapoe beak. Ya, dibagikan. Urang ge beak dipake naon? Pake beli tanah jeung imah, jeung kawin deui. Ya beda. Makanya Abu Dzar kemudian kata Utsman dipanggil ke Madinah. Udahlah kamu tinggal di Robadah saja. Karena terlalu menggelisahkan. Ya. Dan di Robadah beliau hidup miskin. Ya, sampai Abu Dzar itu ketika meninggalnya istrinya datang ke jalan kikian. Karena nggak bertetangga, ya sendirian di pegunungan Uzlah. Ya. Datanglah rombongan Khalid bin Walid ya, atau Ibnu Abbas saya lupa lagi. Ada apa? Abu Dzar meninggal dunia, baru diurus, bawa ke Madinah. Ya. Ini Abu Dzar nih, orang miskin saja kayak Abu Dzar perspektifnya umum. Dia mau ditanya, ya soknya bapak ditanya misalkan, ayah Pak Jokowi misalnya, karena baik, Pak Ridwan Kamil. Menurut bapak gimana orang itu? Kan, wah orang besar kan? Tidak mungkin kita mengatakan tidak besar. Terus punten, bukan menghinakan. Tukang mulungan cangkang aqua. Menurut bapak gimana orang itu? Kan orang rendah kan? Nah cek Nabi teh ini orang ini lebih baik daripada 7 miliar Jokowi. Lebih baik daripada 7 miliar Ridwan Kamil. Kenapa menjokowi ngomong wah sikapnya dipiade wae gitu bukan disteril keuna lah tuh. Kenapa jam memeh datang ring hiji ring 2. Tapi ketika orang-orang miskin datang dihare-harekeun. Kecuali Las Persisnya, orang miskin pasti kalah Persis. Kan itu cenah kalas. Coba anu datangna Jokowi. Makanya di YouTube ya atau di TikTok banyak anu ngeprank itunya. Orang kaya pura-pura miskin gitu. Saya juga kadang lihat di Cina, nanti video nanti kebanyakan di Cina. Ya. Terlihat di sana ketulusan seseorang itu, kebersihan hati seseorang ketika dia menghormati orang miskin sebagaimana menghormati orang kaya. Mun abdi meureunnya diondang ku masjid anu miskin siap datang. Diondang ku masjid anu beunghar datang. Diondang tetangga yang miskin datang. Diondang tetangga kaya datang. Kalaupun tidak datang ya karena ada sebab lain, bukan karena miskin. Terpenting kedatangan enggak. Ya. Hai kerayak acara mapan tong borono miskin, onangan teu beunghar geus disanggupan. Gitu. Kemudian di riwayat lain diketahui orang yang tadi lewat itu ada Al-Aqra bin Habis dan Uyainah bin Al-Hisan. Al-Aqra bin Habis itu orang kaya, pejabat, tapi dia mu'alaf. Ya, mu'alaf dan dikasih 100 unta oleh Nabi selepas Fatu Makkah itu. Kenapa dikasih 100 unta oleh Nabi? Ini yang disebutkan dalam hadis yang lain ke Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Nabi membagikan. Jadi Nabi itu selalu mendahulukan
orang yang Nabi nilai bermasalah kalau dia nggak dikasih. Ya, jadi hati-hati bapak kalau mau diberi teh. Abdul saling diberi jabatan, buah-buah, ya, karena takut. Ya, Jokowi takut kalau dia nggak dikasih jabatan, dia mencak-mencak. Makanya dibagi-bagi jabatan deh gitu. Nabi juga kadang begitu. Saat protes, Nabi cina kenapa itu orang lebih soleh nggak dikasih? Ini orang yang nggak soleh dikasih. Kata Nabi ke saat orang itu nggak dikasih, saya lebih cinta orang itu. Orang ini dikasih karena saya takut kalau dia nggak dikasih dia murtad. Itu Uyainah bin Al-Hisan itu mu'alaf. Al-Aqra bin Habis itu mu'alaf, orang kaya mu'alaf. Jadi kasihnya 100 onta ada di bere mobil hiji mah teu moal karasa. Boga cenah urang oge gitu. Ya. Dikasih unta 1 10 moal karasa. Cek Uyainah boga cenah sakitu, makanya dikasihnya 100 onta. Hari ieu yang Nabi tujuk yang kedua itu namanya saya lupa lagi. Ja'il bin Suraqah. Dia tinggalnya di Sufah. Sufah itu di masjid. Ya. Al-Sufah di dia ya Al-Sufah. Dia tinggalnya di masjid. Ya kayak adalah di Masjid At-Tauhid. Nggak punya keluarga. Tinggal di Bandungnya. Ngan alus adana. Entah ku dekat. Nggak cicing di dia tuh. Udah nggak punya keluarga. Udah cicing di sini. Kayak saya di masjid ya. Tukang adan, tukang bebersih. Ya. Orang itu lebih terhormat dibanding ini orang-orang kaya yang kadar keislamannya masih rendah. Dan Ja'il bin Suraqah ini yang disebutkan dalam hadis lain gini, kata Nabi, sodako. Datang Abdurrahman bin Auf bawa 8.000 dinar kali 4 juta. Ya. Berarti 32 miliar. Lalu ada datang bawa 1 dirham itu sabaraha itu 10.000, batur nyumbang 32 miliar ini nyumbang 10.000 sok. Pembangunan masjid ini nyumbang 10.000 ditampi mau ke bapak. Mau dituliskan langsung belikan udud. Belikan kopi, kagok nuliskeun oge. Nya apal benahara kamari pembangunan. Lah cenah 10.000 20.000 mah langsung ka dia urang belikan kopi cenah gitu. Jangan ngecor beli martabak yang konsumsi. Dan dia punya 10.000 itu ke pasar dulu. Lalu berburu panggul. Dapat 1 dirham. Dia datang ke Nabi. Buat 1 dirham. Dia yang dikritik, dihina bukan dikritik oleh orang-orang munafik. Batur nyumbang miliaran, ini nyumbang 10.000. Tapi Nabi terima dengan senang hati. Dia meskipun miskin, nyumbang 10.000, etage bubur heula ka pasar anyar. Buburuh panggul ngadaguan aya nu mere, dan dia berharap diberi bukan untuk dia tapi agar bisa sodako. Itu yang Nabi sebutkan lebih baik daripada 7 miliar nu jiga Jokowi jiga Ridwan Kamil gitu. Bukan maksud saya merendahkan beliau-beliau ngan ieu mah memang gitu hadisnya ya. Kita jangan pernah menilai orang miskin yang soleh ahli masjid itu lebih rendah daripada ya Pak Haji anu ka masjid na getara. Nah, dah yang di komplek we. Embung ka masjid. Ngaji hayang misah di mana piado pajagalan, kengsi ngaji di Arisalah komo di jamaah mah. Tara datang. Mereka enggak lebih baik dibanding bapak-bapak yang hadir di sini. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, tolong kacamatanya harus kacamata sunnah. Menilai seorang itu kacamatanya kacamata sunnah, jangan pakai kacamata kuda. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.